Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus sadis wa thalathun. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang nafasa maknanya azala wa farroja, menghilangkan atau melapangkan dari seorang mukmin kurbatan, yakni sebuah kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan dan menghilangkan kesusahannya kelak pada hari kiamat. Ini bukan hanya mukmin. Orang-orang kafir dzimmi, termasuk bahkan binatang sekalipun, ketika dia kesusahan kita bantu, maka Allah akan berikan pahala. Kenapa di sini disebut mukmin? Itu karena limazidi syarafih wa hurmatih. Karena banyaknya kemuliaan dan kehormatan seorang mukmin. Tetapi ada hadis yang lain, misalnya riwayat Ibnu Majah, Rasulullah ditanya, "Fahalli min ajri in saqaituha?" Apakah aku akan mendapatkan pahala jika aku memberi minum onta yang tersesat tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, na'am fi kulli dzati kabidin harra ajrun. Iya, betul. Setiap hewan yang punya jantung yang berdetak itu ada pahala ketika menolongnya. Kemudian poin kedua, wa may yassara 'ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan pula urusan dunia dan akhirat orang tersebut. Kalau di bagian pertama tadi dikatakan Allah mudahkan nanti di akhirat, kalau di sini disebutkan urusan dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan disebut akhirat itu karena masalah kesulitan di dunia maupun di akhirat, ya, kalau dibandingkan, maka dunia itu nggak ada apa-apanya. Maka dengan disebut akhirat itu sudah cukup sebetulnya. Tapi ditegaskan di sini balasan Allah itu ada di dunia dan di akhirat. Wa may yassara, siapa yang memudahkan, menjadikan mudah, ala mu'sirin, atas orang yang kesulitan. Nah, di sini dikatakan bi ibra'in, bisa dengan dibebaskan kalau punya hutang, dianggap impas saja. Au hibah, atau dengan memberi hibah. Au sodakoh, atau dengan sedekah. Au nadhiratin ila maisarah binafsih, atau dengan memberi tempo. Au wasatotihi, atau dengan menjadi penengah ketika ada orang sedang ada perselisihan. Ini termasuk menjadikan mudah urusan orang lain yang kesulitan. Atau juga dengan memberikan fatwa, memberikan solusi, jadi ide, pikiran bagi orang yang tidak mengerti mungkin itu sulit. Tetapi bagi orang yang mengerti dengan memberikan jalan keluar, cukup dengan ide, itu juga termasuk di dalam kaitan hadis ini. Ya, orang buka pintu nggak bisa-bisa. Ini pintu ditarik, ininya didorong. Jadi sekedar memberitahu, mas itu pintunya bukannya ditarik. Itu juga termasuk memudahkan orang lain. Nah, di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada amalan yang bisa menjadikan doa itu diijabah. Kata Rasulullah, man arada an tustajaba da'watuh. Siapa yang menginginkan agar doanya itu diijabah oleh Allah. Wa antuk syafa kurbatuh. Dan agar kesusahannya itu dibukakan atau dilapangkan oleh Allah, fal yufarrij an mu'syirin. Maka hendaklah dia melapangkan, memberikan jalan keluar bagi orang yang kesulitan.
Terus yang ketiga di dalam hadis ini, wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik aib itu sifatnya fisik maupun maknawi, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini penting nih. Apalagi aibnya guru kita. Makanya ada doa, Allahumma astur uyuba muallimina anna. Ya Allah, tutupilah aib-aib guru kami. Karena kadang aib seseorang kalau Allah bukakan, tidak ada orang yang mau menghormati orang yang dibuka aibnya itu. Termasuk di sini adalah aib sendiri. Sehingga ketika orang melakukan dosa, hendaknya dia tidak membuka aibnya itu. Di sini ada catatan ya, di dalam syarah hadis ini saya ambilkan dari Fathul Mubin. Siapa yang ditutup aibnya ini, dan ini hukumnya sunnah ya, yakni man zawil hayat wa nahwihim, yakni orang-orang yang memiliki hayat. Hayat di sini maknanya adalah zahirnya itu orang-orang baik, terkenal dengan kebaikannya. Memang lam yu'raf bi adza au fasadin. Ya, bukan orang yang dikenal dengan kerusakannya. Orang yang baik ini diketahui dia telah berbuat maksiat pada masa lalunya. Tapi sudah hijrah misalnya, maka tidak boleh kemudian dia ungkap keburukan itu, baik kepada hakim maupun kepada selain hakim. Wa hadza linnadbi. Ini adalah hukumnya mandub, sunnah. Artinya kalau seandainya dia sampaikan kasusnya itu kepada hakim, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tutupi, maka Allah berjanji akan menutupi aib dia di dunia maupun di akhirat. Terus ada syaratnya di situ. Ada 4 syarat seseorang itu aibnya itu ditutupi, tidak boleh diungkap. Yang pertama, antakuna haqqan lillahi ta'ala.